Mungkin Marni, The Story of Wewe Gombel adalah salah satu film paling inkonsisten dalam beberapa waktu terakhir. Ada kalanya ia tampil hebat, terutama saat aksi yang disusun koreografinya oleh Uwais-T mengambil alih fokus. Tapi tidak jarang filmnya diisi pakem-pakem melelahkan khas horor produksi Ra Pictures. Setidaknya naskah yang ditulis Tisa TS bersama sang sutradara, Billy Christian, masih mau bercerita. Berawal dari kepindahan Rahayu, diperankan Hannah Al-Rashid, ke sebuah desa bersama dua anaknya, Anissa, diperankan Amanda Rigby, dan Aan, diperankan Adhar Barakbah. Penonton bakal berkenalan dengan legenda urban yang menghantui tempat tersebut. Ada kisah yang coba disampaikan, alih-alih sebatas kumpulan penampakan. Naskahnya juga coba memunculkan kesadaran mengenai berbagai isu, dari gangguan perkembangan anak yang diwakili oleh kondisi Aan, masalah parenting yang dipicu kelalaian Rahayu memberi kasih sayang akibat pekerjaan serta dorongan membuktikan kemandirian, hingga soal pelecehan terhadap perempuan. Presentasinya tak pernah mendalam, tapi sekali lagi, membuktikan usaha naskahnya merangkai cerita. Marni, diperankan Ismi Melinda, si Wewe Gombel nantinya akan menculik Aan. Kemudian Rahayu dan Anissa, dengan bantuan Tama, si anak lurah yang alim dan jago silat, berusaha melawan. Sedangkan Sharifah Daanis tampil sebagai pelakon paling mencuri perhatian kala memerankan Irma, perempuan yang menderita gangguan jiwa akibat semasa kecil pernah diculik Wewe Gombel. Anissa, Rahayu dan adiknya Aan, pindah ke sebuah desa terpencil dengan legenda Wewe Gombel yang menyeramkan. Mereka tinggal di sebuah rumah tua milik Pak Lurah, diperankan Matias Mucus. Rahayu yang baru saja bercerai dari suaminya, terpaksa membawa Aan yang masih kecil karena mantan suaminya tidak mau mengurusnya. Namun, rumah itu menyimpan rahasia masa lalu yang kelam. Di setiap pintunya digantung jimat pelindung yang sayangnya dibuang dan dibakar oleh Rahayu. Di lain sisi, Aan yang kurang perhatian, selalu mendapat masalah karena selalu mengganggu pekerjaan ibunya. Anissa yang melihat hal itu, berusaha sabar dalam meladeni adiknya setiap hari. Namun, Aan sempat terlihat bicara kepada Irma. Diperankan Sharifah Daanis, perempuan yang mengalami gangguan jiwa, dan Irma memberikan jimat untuk Aan, namun Anissa menepisnya dan membuang jimat tersebut. Sampai sebuah kejadian membuat Aan menghilang saat maghrib. Anissa yang panik, meminta bantuan Tama, diperankan Reza Hilman, anak dari Pak Lurah untuk mencari adiknya. Setelah beberapa bulan Aan tidak ketemu, Anissa makin yakin kalau Marni lah yang mengambil adiknya. Setelah Aan kembali ditemukan, Aan tidaklah sama seperti dulu, menjadi lebih pendiam. Anissa sendiri pun mengalami keanehan pada dirinya, keanehan ini disadari oleh sahabatnya Poppy, diperankan Frisly Herlin. Anissa, Rahayu dan adiknya Aan, pindah ke sebuah desa terpencil dengan legenda Wewe Gombel yang menyeramkan. Mereka tinggal di sebuah rumah tua milik Pak Lurah, diperankan Matias Mucus. Rahayu yang baru saja bercerai dari suaminya, terpaksa membawa Aan yang masih kecil karena mantan suaminya tidak mau mengurusnya. Namun, rumah itu menyimpan rahasia masa lalu yang kelam. Di setiap pintunya digantung jimat pelindung yang sayangnya dibuang dan dibakar oleh Rahayu. Di lain sisi, Aan yang kurang perhatian, selalu mendapat masalah karena selalu mengganggu pekerjaan ibunya. Anissa yang melihat hal itu, berusaha sabar dalam meladeni adiknya setiap hari. Namun, Aan sempat terlihat bicara kepada Irma. Diperankan Sharifah Daanis, perempuan yang mengalami gangguan jiwa, dan Irma memberikan jimat untuk Aan, namun Anissa menepisnya dan membuang jimat tersebut. Sampai sebuah kejadian membuat Aan menghilang saat maghrib. Anissa yang panik, meminta bantuan Tama, diperankan Reza Hilman, anak dari Pak Lurah untuk mencari adiknya. Setelah beberapa bulan Aan tidak ketemu, Anissa makin yakin kalau Marni lah yang mengambil adiknya. Setelah Aan kembali ditemukan, Aan tidaklah sama seperti dulu, menjadi lebih pendiam. Anissa sendiri pun mengalami keanehan pada dirinya, keanehan ini disadari oleh sahabatnya Poppy, diperankan Frisly Herlin. Anissa, Rahayu dan adiknya Aan, pindah ke sebuah desa terpencil dengan legenda Wewe Gombel yang menyeramkan. Mereka tinggal di sebuah rumah tua milik Pak Lurah, diperankan Matias Mucus.
Rahayu yang baru saja bercerai dari suaminya, terpaksa membawa Aan yang masih kecil karena mantan suaminya tidak mau mengurusnya. Namun, rumah itu menyimpan rahasia masa lalu yang kelam. Di setiap pintunya digantung jimat pelindung yang sayangnya dibuang dan dibakar oleh Rahayu. Di lain sisi, Aan yang kurang perhatian, selalu mendapat masalah karena selalu mengganggu pekerjaan ibunya. Anissa yang melihat hal itu, berusaha sabar dalam meladeni adiknya setiap hari. Namun, Aan sempat terlihat bicara kepada Irma. Diperankan Sharifah Danish, perempuan yang mengalami gangguan jiwa, dan Irma memberikan jimat untuk Aan, namun Anissa menepisnya dan membuang jimat tersebut. Sampai sebuah kejadian membuat Aan menghilang saat maghrib. Aan Rahayu pun menjadi khawatir dan berusaha melakukan apapun untuk melindungi kedua anaknya yang mulai berubah tersebut. Apa yang terjadi kemudian dengan keduanya? Sebagai sebuah film horor, durasinya yang mencapai 2 jam bisa dibilang sangat lama. Hal ini mengakibatkan banyak hal repetitif yang dirasa tidak perlu dilakukan, agar film ini bisa fokus kepada plot utamanya dan tidak malah melebar kemana-mana. Penggunaan dua lini masa, di tahun 1977 dan 2024, memang menarik sebagai eksposisi Marnie yang membutuhkan naratifnya tersendiri agar tidak membingungkan penonton. Karakter Marnie bisa dibilang mencuri perhatian, karena pusat dari permasalahan cerita berawal dari karakter yang dikisahkan sangat menyedihkan di film ini, Isa yang panik, meminta bantuan Tama, diperankan Reza Hilman, anak dari Pak Lurah untuk mencari adiknya. Setelah beberapa bulan Aan tidak ketemu, Anissa makin yakin kalau Marnie lah yang mengambil adiknya. Setelah Aan kembali ditemukan, Aan tidaklah sama seperti dulu, menjadi lebih pendiam. Anissa sendiri pun mengalami keanehan pada dirinya, keanehan. Di balik teror Wewe Gombel, tersingkap kisah tragis Marnie, seorang penjual jamu yang menjadi korban kekejaman dan dikucilkan oleh desa. Ketidakadilan yang dialaminya selama bertahun-tahun mengubahnya menjadi Wewe Gombel, arwah pendendam yang menghantui desa tersebut. Keluarga Rahayu pun terjebak dalam misteri kelam desa itu. Anissa bertekad menyelamatkan adiknya, Aan, dari cengkeraman Wewe Gombel. Perjalanannya mengungkap asal-usul Wewe Gombel dan membuka kenyataan pahit tentang balas dendam dan pencarian keadilan. Wewe Gombel dikenal muncul setelah maghrib, karena itulah banyak ajaran dari orang tua yang mendorong anak-anak mereka untuk pulang ke rumah pada sore hari dan tidak pulang malam. Legenda ini sebetulnya pernah diangkat oleh Joko Anwar dalam serial Antologi Folklore Season 1 dengan judul Amateur as Love yang tayang eksklusif di HBO pada tahun 2018 silam. Lucunya, Billy Christian pun sempat menyutradarai film pendeknya di Folklore Season 2 dengan judul berbeda. Di balik teror Wewe Gombel, tersingkap kisah tragis Marnie, seorang penjual jamu yang menjadi korban kekejaman dan dikucilkan oleh desa. Ketidakadilan yang dialaminya selama bertahun-tahun mengubahnya menjadi Wewe Gombel, arwah pendendam yang menghantui desa tersebut. Keluarga Rahayu pun terjebak dalam misteri kelam desa itu. Anissa bertekad menyelamatkan adiknya, Aan, dari cengkeraman Wewe Gombel. Perjalanannya mengungkap asal-usul Wewe Gombel dan membuka kenyataan pahit tentang balas dendam dan pencarian keadilan. Wewe Gombel dikenal muncul setelah maghrib, karena itulah banyak ajaran dari orang tua yang mendorong anak-anak mereka untuk pulang ke rumah pada sore hari dan tidak pulang malam. Legenda ini sebetulnya pernah diangkat oleh Joko Anwar dalam serial Antologi Folklore Season 1 dengan judul Amateur as Love yang tayang eksklusif di HBO pada tahun 2018 silam. Lucunya, Billy Christian pun sempat menyutradarai film pendeknya di Folklore Season 2 dengan judul berbeda.